Pernah gak sih kamu udah usaha keras buat deketin gebetan, tapi dia malah makin cuek? Dikirim chat, dibalasnya lama. Diajak ngobrol, tanggapannya dingin. Bahkan makin lama, dia kayak menjauh. Kenapa bisa gitu? Apa kamu kurang usaha? Atau justru ada kesalahan yang gak sadar kamu lakukan? Nah, di video ini, aku bakal jelasin kenapa makin kamu kejar, dia makin jauh. Dan gimana cara PDKT yang benar, biar dia justru tertarik dan penasaran sama kamu. Jangan sampai salah langkah, tonton sampai habis. Poin pertama, energi kejar mengejar itu nggak menarik. Bayangin ada seseorang yang terus-terusan ngejar kamu. Setiap hari dia chat duluan, padahal kamu selalu respon. Dia selalu ada buat kamu, meskipun kamu nggak terlalu peduli. Dia berusaha keras bikin kamu nyaman, padahal kamu nggak pernah minta. Gimana perasaan kamu? Mungkin awalnya seneng, tapi lama-lama risih kan? Itu yang terjadi waktu kamu terlalu ngejar gebetan. PDKT itu kayak magnet. Kalau kamu terlalu menekan ke satu sisi, dia justru bakal terdorong menjauh. Karena makin kamu mengejar, makin terasa kalau dinamikanya nggak seimbang. Kamu yang berusaha lebih, dia yang santai. Kamu yang selalu inisiatif, dia yang cuma terima. Dan itu nggak menarik. Orang cenderung lebih tertarik sama sesuatu yang punya value dan tantangan. Kalau kamu selalu ada, selalu ngejar, nggak ada rasa perjuangan buat dia. Makanya daripada ngejar, fokuslah jadi pribadi yang menarik secara alami. Poin kedua, terlalu fokus ke dia, lupa fokus ke diri sendiri. Salah satu kesalahan terbesar saat PDKT adalah kamu terlalu sibuk mikirin dia, sampai lupa membangun daya tarik kamu sendiri. Kamu sibuk cari cara biar dia suka sama kamu. Kamu terlalu mikirin apa yang dia mau, apa yang bikin dia nyaman. Kamu kehilangan karakter asli kamu karena terlalu menyesuaikan diri. Masalahnya, orang tertarik bukan karena seseorang terlalu berusaha, tapi karena seseorang punya daya tarik alami. Coba pikir, kenapa ada orang yang gak perlu effort banyak, tapi gebetan tetap tertarik? Karena mereka fokus ke diri sendiri. Mereka punya kehidupan yang seru, punya passion, punya goals yang jelas. Itu yang bikin mereka kelihatan menarik. Jadi daripada fokus ngejar dia, mulai fokus ke diri kamu sendiri. Bangun value kamu. Tingkatkan kualitas hidup kamu. Jadi versi terbaik dari diri kamu. Ketika kamu punya sesuatu yang menarik, orang akan datang dengan sendirinya tanpa harus dikejar. Poin ketiga, terlalu banyak memberi tapi enggak ada timbal balik. PDKT itu bukan tentang seberapa banyak kamu memberi, tapi seberapa seimbang interaksi kalian. Banyak orang berpikir, kalau aku selalu baik sama dia, dia pasti bakal suka balik. Akhirnya, mereka selalu ngasih perhatian tanpa melihat respon dia. Selalu ngajak duluan tanpa ngasih kesempatan dia inisiatif. Sering ngasih hadiah atau bantuan, padahal belum tentu dia butuh. Masalahnya, kalau kamu terlalu banyak memberi tanpa ada timbal balik, gebetan gak bakal menghargai usaha kamu. Dia bakal mikir, orang ini bakal tetap ada buat aku. Jadi, aku gak perlu berusaha balik. Nah, lama-lama dia jadi bosen karena interaksi kalian terlalu mudah ditebak. Terus, ngerasa kamu gak punya value karena terlalu gampang memberi. Nah, makanya gebetan makin menjauh karena kamu kelihatan terlalu needy. Solusinya, biarkan dia juga berusaha. Kalau dia jarang ngajak ngobrol, coba tahan diri buat nggak selalu jadi yang pertama nyapa. Kalau dia slow respon, coba lihat dulu apakah dia juga berusaha buat tetap terhubung. PDKT itu bukan tentang siapa yang lebih banyak berkorban, tapi tentang koneksi dua arah yang sama-sama saling tertarik. Poin keempat, kamu terlalu bisa ditebak, nggak ada tantangan. Coba jujur, apakah kamu selalu ada setiap kali dia butuh? Dia chat, kamu langsung balas secepat mungkin. Dia ngajak ketemu, kamu selalu siap tanpa mikir dua kali. Dia minta tolong, kamu buru-buru nolongin tanpa dia perlu berusaha. Sekilas ini kelihatan baik, tapi kalau kamu terlalu mudah ditebak, kamu gak bakal menarik. Orang cenderung tertarik sama sesuatu yang punya tantangan. Kalau kamu selalu tersedia dan gak pernah bikin dia penasaran, dia gak akan merasa perlu berjuang
buat dapetin perhatian kamu. Solusinya, jangan terlalu gampang. Kadang-kadang lambatkan balasan chat. Bukan buat main tarik ulur, tapi biar kamu tetap punya kehidupan sendiri. Cari aja kegiatan kamu apapun itu. Jangan selalu bilang iya. Kalau dia ngajak ketemu, tapi kamu ada kesibukan lain, nggak perlu langsung ngalah. Prioritasin dulu kegiatan kamu. Kasih ruang buat dia juga berusaha. Kalau dia mulai kepo atau mencari-cari kamu, berarti dia mulai tertarik. Tantangan bikin hubungan lebih seru dan menarik. Kalau semuanya terlalu gampang, gebetan bakal bosan dan kehilangan ketertarikan. Poin kelima, mindset kamu salah dari awal. Banyak orang gagal PDKT bukan karena kurang usaha, tapi karena cara berpikir mereka sudah salah dari awal. Coba cek, apakah kamu punya pola pikir seperti ini? Aku harus membuktikan diri biar dia suka sama aku. Aku harus melakukan sesuatu supaya dia tertarik. Aku harus ngejar dia, kalau enggak, dia bakal pergi. Kalau kamu masih berpikir kayak gini, kamu udah kalah sebelum mulai. Kenapa? Karena mindset ini bikin kamu bertindak dari posisi kurang. Seolah-olah kamu belum cukup menarik, sehingga kamu harus berusaha lebih keras buat dapetin dia. Padahal yang bikin orang tertarik adalah confidence dan keyakinan bahwa kamu memang layak untuk disukai. Jadi, ubah mindset kamu. Aku adalah orang yang menarik. Dan kalau dia nggak tertarik, itu bukan masalah. PDKT itu bukan soal membuktikan diri, tapi soal menemukan kecocokan. Aku nggak perlu ngejar, karena orang yang tepat akan tertarik dengan sendirinya. Ketika kamu punya pola pikir yang benar, energi kamu akan berubah. Kamu nggak akan terlihat desperate, tapi lebih santai dan percaya diri. Dan percaya atau enggak, justru itu yang bikin kamu makin menarik di mata gebetan. Jadi kalau selama ini gebetan makin menjauh, coba evaluasi lagi. Apakah kamu terlalu mengejar? Apakah kamu lupa membangun daya tarik diri sendiri? Apakah kamu terlalu gampang ditebak? Apakah kamu memberi tanpa timbal balik? Apakah mindset kamu udah bener? Kalau kamu merasa ada yang salah, sekarang waktunya buat perbaiki cara pendekatan kamu. Dan kalau kamu pengen belajar lebih dalam tentang gimana cara manifestasi gebetan, gimana menghadapi ghosting, no contact, atau bahkan balikan dengan mantan, aku udah siapin panduan khusus buat kamu. Ini dia e-booknya. Ini panduan buat ambil kendali hidup kamu lagi. Dan trust me, kamu bakal ngerasa jauh lebih powerful setelah baca dan praktekinnya. Link ada di deskripsi. Itu dia pembahasan kita kali ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.